Yo, halo halo, balik lagi setelah sekian lama libur gitu ya. Selamat sore teman-teman semua. Oke, malam ini ada berita penting di Forex gitu ya. Ada NFP nanti jam 19.30 kalau nggak keliru ya. Sementara gue coba review dulu dari newsnya, ekspektasinya kayak apa. Baru habis itu kita ngebahas planningnya untuk tradingnya kita malam ini gitu ya. Ya, betul 19.30. Ekspektasinya adalah non farm payroll-nya itu turun dari 303 di angka sebelumnya dan forecast-nya itu 238. Terus untuk unemployment rate-nya itu stay di 3,8%. Artinya kalau dua-duanya ini bertolak belakang, kemungkinan NFP-nya itu stay sideways gitu ya. Lalu untuk yang NFP-nya kalau misalnya beritanya positif atau berwarna hijau hasilnya, ya udah artinya USD kuat, ya kan? Terus berarti arah gold atau pair yang belakangnya USD itu turun. Oke. Quick recap-nya kayak gitu dari Forex Factory untuk newsnya. Nah, untuk malam ini kira-kira nih kita akan ngeplan buy atau sell di mana gitu. Oke, tapi sebelum itu minta tolong video ini di-like karena gue baru upload lagi konten terkait forex sekarang gitu ya hari ini. Sebelum-sebelumnya libur karena ada kepentingan pribadi ya, pekerjaan offline sebagai ya pekerja gimana sih ya. Baik, oke. Langsung aja kita cek dari H1 aja. Dari H1 tren yang kelihatan itu dia arahnya ke bawah sini ya. Tren yang kelihatan itu arahnya ke situ. Tapi perhatiin bagian bawah sini ya, perhatiin bagian bawah sini ya, perhatiin bagian bawah sini. Ini belum di tap ya. Ini belum di tap dan pergerakan marketnya itu yang tadinya bullish dari bawah ke sini naik, kemudian dia turun, dia berusaha untuk nge-breakout support di sini di level ini 2280 tapi di reject. Ini reaksi dari demand ya, demand ekstrimnya order block di sini gitu. Jadi dia mental di sini dan sekarang dia lagi bikin sideways, tapi arahnya kemana? Kalau dilihat gitu ya, kalau dilihat secara garis besar seperti gue bilang kemarin, marketnya itu ranging di zone yang cukup besar. Peluangnya kita untuk trade malam ini ketika NFP, kita akan cut datanya gitu ya. Ini gue buka daily open gitu ya, daily opennya kita buka di situ dan cek posisinya daily opennya itu di candle mana. Ya, berarti candlenya itu kita hanya ngambil zona candlenya tuh sebesar ini doang nih. Ya, zonnya itu segini doang. Kalau misalnya kita mau nge-trade hanya pas NFP aja, ya. Zonnya itu dari sini karena candle daily opennya itu start di sini, oke? Setelah kita tahu posisinya atau kecenderungannya dari daily open posisinya dia ada di bawah dari daily open dan posisi powernya ini drop ke bawah sini, biasnya kita atau kecenderungan gue buka entry, gue hanya akan nyari posisi sell. Nah, pertanyaannya, gue akan sell di mana atau kita bisa sell di mana? Oke, kita marking zone yang potensial untuk mental ya. Kita ngambil zone potensial untuk mental. Karena daily opennya itu udah ke marking zone-nya dari sini, stretchingnya ya. Stretchingnya udah kelihatan. Previous daily open sebelum-sebelumnya itu zone itu kita berarti tutup nih, nggak butuh lagi daily open. Oke, kalau gue mau nge-sell sekarang kemungkinan bisa targetnya akan cukup lumayan gitu ya. Ini masih ada power untuk drop sampai sini. Nah, disinilah gue rencananya akan buka posisi buy. Ya, gue akan buka posisi buy dengan pertimbangan ketika masuk zone ini gitu ya, ketika market masuk ke zone ini, gua akan nunggu bener-bener reversal pattern gitu ya, baik itu doji ataupun engulfing candle ya. Nah, untuk nge-sell-nya di mana Om?
potensial sell pertama ya, kalau misalnya area ini gagal untuk ditembus dan kuat nahan harga, berarti peluangnya pertama untuk nge-sell adalah di sini. Di sini kita scalping aja ya. Di sini kita scalping aja, ngambil tipis-tipis gitu, 10-20 pips keluar gitu. Ini adalah zona sell pertama ya. Ini adalah zona sell pertamanya kita nih di sini di 2309 sampai 2306. Terus ya, terus kalau ngelihat clear dari posisi candle, ini ada sedikit order block di M15 dan kemungkinan besar market kalau misalnya hasil newsnya cukup signifikan gesernya, ini jadi zone potensial untuk kita follow up sell di second entry, di peluang kita untuk nge-sell. Jadi ada di harga ya SL-nya 50 pips lah, dari 2314 sampai ke dengan 2319. Ini adalah potensialnya. Kalau teman-teman mau nge-sell sekarang kemungkinan bisa, tapi dengan kondisi candle seperti ini, kemungkinan nggak akan sampai tapping ke zone ini, marketnya balik lagi. Jadi hati-hati untuk pre-US session dan pre-NFP 1930 gitu. Jadi agak hati-hati ketika entry sekarang ya. Kalau untuk pair yang lain gimana Om? Kurang lebih sama, tapi agak berbeda ternyata. Kita cek dulu H1-nya ya, kita cek dulu H1-nya. Ya, lihat nih si siapa namanya si Euro USD ya. Kalau dilihat dari apa namanya dari polanya, dia kan lagi naik nih. Maksudnya si Euro lagi naik. Kemungkinan pair lain juga sama nih. GBP USD naik, kemudian Audi USD juga naik gitu ya polanya. Jadi agak berbeda nih dengan gold ya kalau dilihat. Nah, sama cuma sebentar. Cuma ada nggak sih potensial untuk entry Om? Ada. Hanya satu clear order block yang bisa gue lihat. Hanya satu clear order block yang bisa gue lihat itu di sini doang. Seandainya market signifikan drop, disinilah potensi untuk teman-teman atau gua buy. Ya, kalau gua akan nge-buy di extreme order block di sini gitu. Kemungkinan ini akan di tapping ketika news signifikan keluar gitu. Kenapa? Karena kalau teman-teman perhatiin harga drop dari sini ke sini itu cuma 50 pips ya, 498. 4 artinya ada 49 pips nih dropnya. Kemungkinan akan bisa diambil sama market gitu loh. Kalau misalnya nanti news NFP-nya keluar, ini lihat ya bisa diperhatiin ini drop signifikan naiknya itu 50 pips itu cepat gitu. Satu candle doang di 1 jam di candle 1H. Jadi kemungkinan juga kalau misalnya drop kuat gitu untuk turunin harga euro sampai ke area extreme order block ini untuk dia membal gitu ya. Kemungkinan dia drop ke sini, goyang dikit gitu ya, goyang dikit atau false breakout, baru dia beneran signifikan naik. Jadi hati-hati di area ekstrimnya. Terus balik lagi ke XAU-USD agak cukup berbeda dengan pair yang lain gitu ya. Tapi planningnya adalah karena power marketnya itu drop gitu ya, karena power marketnya itu ke bawah dari struktur besarnya gitu ya, dari struktur besarnya teman-teman bisa lihat. Jadi dia gerakannya cukup signifikan di sini drop, dia naik ya, bikin swing, dia turun lebih rendah swingnya. Dan sekarang ini dia lagi bikin swing high, lower high gitu ya, lower high, higher low atau apalah istilahnya gitu ya. Pokoknya dia posisinya swingnya lebih tinggi, apa lebih rendah dari swing yang terakhir di sini. Dan ini belum ke breakout nih. Jadi kalau misalnya ada potensi gitu ya, seandainya ada potensi, seharusnya dia kuat turun gitu ke sini. Ya, seharusnya dia kuat turun ke situ. Oke. Habis itu kita balik lagi ke M15. Jadi planningnya jangan buru-buru entry sell limit atau buy limit. Eh, zone yang akan kita pakai kita hapus. Jadi kita akan ngeplan buy di area sini, maksudnya di harga sekitaran sini.
Nanti teman-teman sesuaikan aja, 1:1,5 aja. Terserah deh mau pakai fix profit gitu ya, 50 pips, 100 pip ya. Ini yang pertama, kemudian untuk nge-sell-nya kita ada 2 zona. Yang pertama SL pelit aja, 1:1,5 ya. Di sini juga udah lumayan nih kalau SL-nya 30 pips ya atau 40 pips kita dapat 50 pips gitu ya. Kemudian yang kedua, kita ada sell di sini, satu lagi. Nah, kalau ya khusus yang di sini, gua akan 1:2 di sini. Ya, 1:2 di sini. Kemungkinan akan kuat turun. Kenapa? Karena ini zonnya cukup kuat untuk nahan harga sebelum market nge-breakout area resisten yang ini. Ya, sebelum nge-breakout resisten yang ini, dia akan butuh power gitu ya, masuk ke area balance harga di sini gitu ya, tektokan di sini, harga naik turun di sini, sebelum kuat naik ngajakin market untuk nge-breakout ke atas lagi ya. Kalau untuk sell itu ada 2 entry-nya gitu ya. Kalau untuk sell gue ada 2 entry-nya, tapi kalau untuk buy gue hanya ada satu dan gue akan ngelihat kondisi ketika si harga itu beneran turun sampai sini. Gue nggak akan langsung buru-buru buy. Karena apa? Drama nih kemarin nih ya, di sini dipancing gitu ya. Wah, bullish nih nerusin tren yang sebelah sini. Ternyata disikat turun gitu ya. Jadi teman-teman perlu perhatiin power dari posisi struktur sebelumnya gitu. Nah, di sini lihat ini order block gagal gitu ya, order block gagal. Kenapa gagal? Struktur besarnya dia turun gitu ya. Struktur besarnya dia turun, dia bikin swing high gitu ya, dia bikin naik. Ya, order block ini fail gitu. Ya, jadi dilihat struktur sebelah kirinya atau struktur sebelumnya supaya nggak kegulung. Oke, gua rasa itu aja untuk persiapan trading NFP nanti malam. Kemungkinan gua akan ada buka posisi sell 2 posisi. Gua akan lihat gitu ya. Gua lebih baik kena SL daripada kegantung. Kemudian gua akan follow up entry lagi di sini sell untuk ngambil 1:2 supaya SL gua yang kena di sini bisa kebales gitu ya. Walaupun profitnya nggak banyak, tapi harapan gua trading yang berikutnya gue bisa ngebales posisi kerugian posisi sebelumnya. Dan untuk buy gue akan menunggu benar-benar market drop ke sini dan ada reaksi dari zone di sini, biar bisa dilihat dari M5 atau M1 untuk mastiin udah ada candle bullish ataupun indikasi dari buyer masuk atau belum. Itu aja, terima kasih. Jangan lupa di-subscribe buat teman-teman yang baru dapat channel ini. Kemudian buat teman-teman yang belum punya broker untuk trading dan mau mencoba untuk trade, silahkan cek deskripsi. Di situ ada link untuk membuka akun trading kalian di broker rekomendasi dari channel ini. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, jangan lupa dinyalain notifikasinya sama di like videonya. Thank you.